Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Kurnia. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika dengan NIM 245501127 dengan kelas TIF reguler pagi 24A Universitas Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan mempresentasikan bagaimana mengenal model OSI, standar komunikasi jaringan, mengenal 7 lapisan dalam komunikasi jaringan komputer di mata kuliah jaringan komputer 1 dengan dosen pengampu Pak Hena Sulaiman ST. Sebelum kita lanjut, pada slide pertama ini saya akan menjelaskan identitas mahasiswa saya. Nama saya Ahmad Kurnia, seperti sebelumnya dengan NIM 245501197, kelas DRP 24A, mahasiswa di Universitas Teknologi Bandung. Dengan presentasi kali ini tujuannya untuk memahami kredibilitas dan konteks presentasi melalui pengenalan singkat presenter, yaitu saya sendiri. Pengenalan ini untuk membangun kredibilitas dan memberikan konteks akademik dan memberikan informasi singkat untuk membantu audiens mengenali sumber dan latar belakang materi. Untuk slide selanjutnya, pada slide pertama kita akan mengenal model OSI. Mengapa model OSI penting dalam jaringan? Yaitu kita harus tahu untuk memahami bahwa model itu ada 7 lapisan dan ada proses komunikasi jaringannya. Yang poin yang pertama, model OSI dikembangkan oleh ISO untuk standarisasi komunikasi antar perangkat berbeda produsen. Untuk poin yang kedua, ada proses komunikasi dibagi menjadi 7 lapisan, masing-masing berfungsi spesifikasi demi kemudahan pengelolaan jaringan. Poin yang ketiga, ada analogi, yaitu analoginya seperti pengiriman surat, membantu memahami fungsi tiap lapisan dari penulisan sampai penerimaan surat. Untuk poin yang keempat ini, yaitu pendekatan ini untuk memperjelas alur komunikasi secara berlapis, mulai dari lapisan fisik hingga aplikasi. Untuk slide selanjutnya ada lapisan yang pertama, yaitu physical layer. Physical layer ini untuk media transmisi sinyal dan perangkat keras jaringan. Poin yang pertama, physical layer ini berfungsi sebagai media transmisi sinyal dalam bentuk listrik, cahaya, atau gelombang radio yang menghubungkan perangkat. Untuk poin yang kedua, ada contoh medianya, yaitu meliputi kabel UTP, koneksi Wi-Fi, dan serat optik atau fiber optik sebagai jalur fisik data. Untuk poin ketiga, analoginya seperti jalan raya yang menjadi jalur data bergerak, di mana fisik jalan menentukan kecepatan dan kapasitas transmisi. Untuk poin keempat, yaitu untuk bertanggung jawab pada aspek hardware jaringan dan memastikan data mentah melewati media fisik dengan efektif dan andal. Pada slide selanjutnya ada layer yang kedua, yaitu lapisan data link. Lapisan data link ini untuk mengelola pengiriman data lokal dengan alamat MAC atau match dan kontrol kesalahan. Untuk poin yang kedua adalah mengatur pengiriman data dalam jaringan lokal atau LAN melalui pengelolaan frame data. Selanjutnya ada penggunaan alamat match MAC untuk penyelamatan perangkat dalam jaringan. Selanjutnya poin ketiga ada deteksi dan koreksi error
untuk memastikan data sampai dengan benar. Poin selanjutnya, kontrol akses media fisik agar perangkat tidak saling bertabrakan saat transmisi. Untuk analoginya, seperti kita mengirimkan paket antar tetangga dalam satu gedung, tapi dengan komunikasi langsung dan penanganan kesalahan akan sangat penting. Untuk slide selanjutnya, ada layer yang ketiga, yaitu network layer. Network layer ini tujuannya untuk mengelola routing dan penyelamatan IP antar jaringan, yaitu untuk mengatur routing data antar jaringan menggunakan alamat IP. Terus tujuan yang kedua itu adalah menentukan jalur terbaik untuk pengiriman data ke tujuan di jaringan yang saling terhubung. Itu agar jalur yang kita pilih dari network layer ini akan yang terbaik agar jaringannya cepat dan efektif. Untuk yang ketiga ada analoginya. Analoginya itu seperti kantor pos yang menentukan surat antar kota agar paket sampai tepat sasaran, efisien dan tepat waktu. Untuk yang keempat ada menghubungkan berbagai jaringan sekaligus mengelola penyelamatan dan pengiriman lintas jaringan. Slide selanjutnya ada lapisan transport, kendalikan pengiriman data end-to-end, yaitu bagaimana kita memahami protokol TCP dan UDP serta analogi JNE versus ojek online. Untuk yang poin pertama adalah lapisan transport. Lapisan transport ini mengatur pengiriman data end-to-end dengan menjaga kualitas dan urutan sesuai kebutuhan aplikasi. Untuk poin kedua ada TCP, Transmission Control Protocol, adalah protokol andal yang menjamin paket sampai dan diterima dengan konfirmasi. Untuk poin yang ketiga ada UDP, User Datagram Protocol, yaitu menyediakan pengiriman data yang lebih cepat dan ringan tanpa jaminan pengantaran. Untuk analoginya, TCP itu seperti layan JNE yang menjamin paket sampai dengan konfirmasi dan tepat sasaran. Sedangkan UDP ini seperti ojek online yang cepat tapi tanpa jaminan jika sampai. Selanjutnya ada lapisan ini juga sangat krusial. Kenapa? Karena untuk memastikan kelancaran komunikasi antar aplikasi dalam jaringan komputer. Slide selanjutnya ada lapisan 5 sampai 7, 5, 6 dan 7 OSI. Yang pertama yang 5 adalah kelola koneksi, yang keenam amankan data, dan yang ketujuh adalah layani pengguna. Yang kelima ini ada peran session dalam komunikasi jaringan, yaitu peran session adalah membangun dan mengelola koneksi antar aplikasi untuk komunikasi yang stabil. Untuk yang keenam ada presentation dalam komunikasi jaringan, yaitu bagaimana presentation ini menerjemahkan format data dan menginskripsi agar aman dan dapat dimengerti. Selanjutnya yang terakhir ada OSI yang ketujuh, yaitu application dalam komunikasi jaringan adalah sebagai lapisan terdekat dengan pengguna, menyediakan layanan, contohnya seperti kayak email, web browser, dan transaksi file. Untuk analoginya dari ketiga ini ada yang pertama, tim customer service itu seperti session gitu, yaitu kayak customer service itu antara pelanggan dan CS untuk pengumuman, kayak kita tuh berkoneksi agar komunikasi kita stabil dan mudah. Yang kedua analoginya adalah penerjemahan bahasa, yaitu presentation. Kenapa analoginya penerjemahan bahasa? Bagaimana kita menerjemahkan bahasa, misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.
Dan yang terakhir ada operator layanan pelanggan atau application, yaitu kenapa seperti operator layanan pelanggan, karena kita tuh pelanggan dan operator tuh saling berdekatan gitu, jadi kita tuh lebih mudah berkomunikasi juga, dan bekerja samanya akan memastikan komunikasinya lancar dan efektif seperti itu. Selanjutnya perbandingan model OSI dan TCP atau IP dalam jaringan. Jadi perbandingan antara model OSI dan TCP IP ini tujuannya untuk kita memahami struktur serta kegunaan praktis keduanya untuk desain jaringan. Di model OSI ini ada 7 lapisan, yaitu ada lapisan fisik, lapisan data link, lapisan jaringan, lapisan transport, lapisan season, lapisan presentation, dan lapisan application. Yang pertama untuk lapisan fisik, untuk deskripsi OSI-nya, yaitu mengatur transmisi bit mentah secara fisik melalui media. Dengan model TCP atau IP-nya ada 4 lapisan, yaitu 4 lapisan layer network interface. Untuk deskripsi TCP atau IP-nya menangani akses fisik dan pengiriman data antar paket. Untuk model OSI yang kedua, lapisan yang kedua ada lapisan data link. Untuk deskripsi OSI-nya mengatur komunikasi node to node dan pengendalian kesalahan. Untuk model TCP atau IP-nya tidak ada. Untuk deskripsinya, fungsi digabungkan di network interface. Untuk yang ketiga, model OSI yang ketiga, lapisan jaringan. Lapisan jaringan untuk deskripsi OSI-nya ada penentuan jalur dan penyelamatan paket data. Untuk model TCP-nya atau IP-nya layer internet. Untuk penjelasannya, penyelamatan dan pengiriman paket antar jaringan IP. Untuk poin yang ketiga atau lapisan yang ketiga ada lapisan untuk lapisan yang keempat ada lapisan transport. Lapisan transport ini untuk OSI-nya pengelolaan koneksi dan pengiriman data yang handal. Untuk model TCP-nya adalah layer transport dengan penjelasan kontrol aliran dan keandalan komunikasi TCP atau UDP. Selanjutnya ada lapisan session, mengatur sesi komunikasi antar aplikasi. Untuk model TCP-nya tidak ada. Untuk deskripsinya, fungsi ini tidak terpisah, digabungkan dalam aplikasi. Selanjutnya ada lapisan presentation, mengelola format data dan skripsi. Model TCP-nya tidak ada. Untuk deskripsi TCP-nya disatukan dalam lapisan aplikasi. Untuk lapisan yang terakhir ada lapisan application. Untuk deskripsi OSI-nya antar muka langsung dengan aplikasi pengguna. Untuk model TCP atau IP-nya ada layer application dengan deskripsi TCP atau IP-nya, yaitu menyediakan protokol komunikasi jaringan seperti HTTP dan atau MTP dan sebagainya. Selanjutnya untuk set terakhir ini adalah mnemonic dan penutupan. Strategi bagaimana kita untuk memudah mengingat OSI, OSI dan pentingnya praktik jaringan. Yang pertama, untuk menggunakan mnemonic ini adalah all people same to net data processing untuk mengingat urutan 7 lapisan dengan mudah. Untuk step selanjutnya atau poin yang kedua, model isi OSI ini memudahkan mahasiswa dan praktisi agar memahami sistem jaringan secara terstruktur dan mudah dipahami, karena sistem jaringannya itu tersusun dari awal sampai akhir secara struktur dan tidak berliku-liku. Untuk selanjutnya untuk poin ketiga ini,
Model ini sangat berguna dalam troubleshooting serta pengembangan jaringan komunikasi komputer. Selanjutnya ada yang keempat adalah pengalaman praktik langsung dalam model OSI memperkuat pemahaman dan keterampilan jaringan. Untuk yang terakhir untuk penutupan, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.